Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat meskipun masa pandemi. Kita belajar untuk menambah ilmu, kemampuan, keterampilan, dan akhlak supaya menjadi lebih sempurna untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan berdoa supaya tetap diridhoi oleh Allah Ta'ala. Di tempat duduk dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja, kita lanjutkan. Bahwa pagi ini Pak Parman ingin menyampaikan sosialisasi KIKD, rencana pendidikan dan KKM. Saya ulang bahwa saya mengampu pelajaran bahasa Jawa dengan identitas nama Suparman, SPD dengan NIP 19650411 1987031010. Adapun alamat kami, alamat saya ada di Karanggawang, RT 01 RW 25, Gidikerto, Turi, Sleman. Dan Anda bila ingin menghubungi, nomor HP saya 081578823519 dan alamat email suparmanundi65@gmail.com. Anak-anakku, untuk pengenalan kompetensi inti kelas 8 yang merupakan aspek pengetahuan adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi inti aspek keterampilan adalah dengan kode 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara manusiawi sesuai kaidah keilmuan dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar aspek pengetahuan dengan kode 31.1, 1. Menjelaskan unggah-ungguh Jawa untuk meminta izin, meminta maaf, meminta perhatian. 3.2 menganalisis berita bahasa Jawa. 3.3 menganalisis aksara rekan, aksara swara, aksara murda dalam paragraf sederhana beraksara Jawa. 3.4 menganalisis cerita pendek berbahasa Jawa atau cerkak. 3.5 menganalisis puisi Jawa keguritan yang memuat perpindan, panyondro, dan wangsalan. 3.6 menguraikan tembang mocopat pangkur. 3.7 menganalisis kalimat yang memuat tentang dosonomo, tentang tembung campuran. 3.8 menjelaskan upacara tradisional yang berhubungan dengan wisata DIY. Dan 3.9 menguraikan cerita wayang Bimo Suci. Kompetensi dasar aspek keterampilan meliputi 4.1 mempraktekkan unggah-ungguh untuk meminta izin, meminta maaf, dan meminta perhatian. 4.2 membaca berita bahasa Jawa. 4.3 membuat paragraf sederhana beraksara Jawa menggunakan aksara rekan, aksara swara, aksara murda, dan 4.4 membaca cerkak. 4.5 menulis keguritan yang muat pepindan, panyondro, dan wangsalan. 4.6 melakukan tembang mocot pangkur. 4.7 menggunakan dosonomo, tembung campuran dalam kalimat. 4.8 menanggapi upacara tradisi yang berhubungan dengan wisata DIY. Dan yang terakhir, 4.9 menceritakan kembali cerita wayang Bimo Suci.
rencana penilaian dan KKM. Bahasa Jawa kelas 8, rencana penilaian yang ditetapkan adalah 1. Aspek penilaian ada 2 macam, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Adapun yang meliputi keterampilan atau yang aspek pengetahuan dulu, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tugas. Dan aspek keterampilannya ada tes praktek, tes proyek, dan tes produk. 2. Periode penilaian. Penilaian setelah selesai pembahasan 1 KD, diadakan penilaian harian atau ulangan harian. B. Penilaian dalam kurun waktu setengah semester yang meliputi beberapa KD, diadakan penilaian tengah semester atau PTS. C. Penilaian akhir semester untuk semester gasal. 1. Diadakan penilaian akhir semester atau PAS. Dan D. Penilaian akhir semester 2 disebut juga penilaian akhir tahun atau PAT. Adapun KKM yang ditetapkan adalah untuk kelas 7, 73 dan kelas 8, 74. 74. Maksudnya siswa dianggap tuntas pembelajarannya bila sudah mencapai nilai 74. Bila masih di bawah 74 berarti harus mengikuti remedi atau perbaikan. Baik itu diulang atau diremedi pembelajarannya maupun remedi tesnya sehingga mencapai nilai 74. Sehingga kalau sudah nilai 74 itu berarti sudah tuntas, bisa melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Demikian anak-anak yang saya sampaikan tentang sosialisasi KI, KD, perencanaan penilaian, dan KKM. Semoga bermanfaat dan saya pesan tetap semangat, jangan mengandalkan cinta kasih guru untuk nilai. Jangan beranggapan bahwa kalau sudah tidak mengumpulkan tugas pun nanti akan naik dengan sendirinya. Itu tidak. Tapi supaya berkeyakinan bahwa nanti hanya orang-orang yang berkemampuan saja, yang punya ilmu yang tinggi, punya keterampilan yang tinggi, juga peradaban yang bagus, yang bisa akan bersaing dalam seleksi kehidupan di masyarakat ataupun seleksi dalam jenjang berikutnya. Demikian yang saya paparkan. Banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.